Selamat sore sahabat brand dimanapun Anda berada, baik yang live via Zoom atau live via Facebook. Kebetulan ini menggunakan Facebook pribadi saya, Pak Haji. Jadi biasanya mungkin bisa sampai 1.000 mudah-mudahan yang nonton kegiatan kita ini. Nah, bicara banyak Pak. Biasanya kalau melalui Facebook dengan audiensnya 5.000, saya hampir 5.000 pertemanan saya kira ini bisa disaksikan secara nasional. Bahkan kalau melihat beberapa beberapa peserta yang hadir nih Pak Haji dari berbagai daerah Pak Haji, ada dari Medan, ada dari Padang Pak Haji, ada juga dari Gresik, dari Denpasar, dari Sidoarjo, Batam, Gresik, Lampung gitu ya, Banyuwangi. Di sini juga ada juga dari Semarang Pak Haji. Ada juga dari Lampung, ada juga dari Sumeneb gitu ya, ada Solo, Bogor dan lain sebagainya. Jadi ini live secara nasional. Saya kira mudah-mudahan acara Info Brand Talk pada sore hari ini bisa bermanfaat buat kita bersama gitu ya. Supaya, nah ini Tuban hadir katanya. Tuban hadir supaya kita bisa belajar bareng mengenai kondisi terakhir, terutama sekarang besok akan memasuki, mudah-mudahan besok memasuki bulan Ramadan gitu ya. Saya kira sebagai pelaku brand di Indonesia harus siap betul menghadapi program-program apa yang akan diprogramkan ketika bulan Ramadan tiba. Nah, pada kesempatan sore kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Tadi kata Bu Susi sudah kenal cukup lama, betul lebih dari 10 tahun kenal Pak Haji gitu ya. Pak Haji Anjono adalah direktur dari PT Campina Es Krim Industri Tbk. Jadi beliau akan memaparkan bagaimana konsep marketing di era Ramadan ini, atau kita sebut sebagai Ramadan marketing gitu ya. Pak Haji, bicara mengenai Ramadan tahun ini tentunya berbeda dari Ramadan sebelumnya gitu ya. Apalagi sekarang PSBB diperpanjang ya di Jakarta sampai 28 hari ke depan, sampai 22 Mei ya. Itu sudah final. Saya kira ini juga akan berpengaruh kepada sektor industri di Indonesia. Bagaimana Pak Haji melihat hal ini, Pak? Ya baik, selamat sore teman-teman sekalian yang hadir di Zoom talk show kali ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya atas partisipasinya. Suara saya terdengar jelas Pak Tri? Jelas Pak, jelas. Baik. Jadi belum sudah kita bicara Ramadan. Sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis di masa pandemi ini, sebetulnya kita ini sekarang ibaratnya kalau suatu sistem itu harus riset lagi. Riset di setting ulang, kita melihat lagi asumsi-asumsi yang kita pergunakan sebelumnya pada saat bikin business plan tahun lalu bulan November, Desember, Oktober, ini dalam 100 hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Sehingga kita sebelum bicara Ramadan, kita bicara juga bagaimana mensiasati masa pandemi COVID ini ya. Kita pelajari bahwasanya ternyata kehidupan bisnis dan ekonomi ini tergantung ternyata dari pergerakan manusia ya. Sudah terlihat bahwasanya seseorang manusia bergerak dari pagi keluar rumah sampai masuk lagi ke rumah itu membawa efek bisnis atau ekonomi yang tidak kecil untuk brand ya, untuk kita lah, terutama juga consumer good dan lain-lainnya. Kita sama-sama tahu kebutuhan manusia itu ada yang kebutuhan sangat basic ya, seperti sembako dan sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kalau kita bicara consumer good ya, yang secondary ya, di mana pembeliannya itu bersifat impuls ya. Dia tergoda melihat rangsangan stimulus di luar, kemudian dia mengkonsumsi. Kemudian juga kebutuhan leisure, kebutuhan tersier ya seperti wisata dan sebagainya ya, kebutuhan untuk hangout dan sebagainya ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu pada saat situasi normal itu kita tidak terasa bahwasanya
kegiatan ekonomi itu terjadi karena adanya pergerakan orang keluar rumah ya sampai masuk lagi. Nah, adanya pandemi corona ini menyebabkan orang satu harus dibatasi dengan PSBB dan dia harus tinggal di rumah. Ternyata memukul demikian banyak sektor usaha. Tentu yang terpukul dari yang tersier dulu ya, seperti leisure ya, seperti travel. Dan yang berikutnya adalah juga seperti kita, consumer good yang sifatnya bukan kebutuhan pokok. Ya, seperti es krim, seperti mungkin permen dan sebagainya, minuman ringan ya, di mana orang mengkonsumsi kalau dia keluar rumah ya. Baru yang paling terakhir tidak terdampak tentunya adalah sembako dan lain-lain ya. Nah, jadi ya F&B ya seperti restoran pasti juga terdampak ya, karena tidak boleh kumpul-kumpul ya. Bahkan semalam kalau kita lihat wawancara dengan salah satu pemilik usaha kosmetik di Indonesia, ternyata kosmetik juga turun dengan adanya pandemi COVID ini. Karena pakai masker ya, Pak ya? Ya, bukan begitu juga, Pak. Seperti contohnya Ibu Susi ya. Bu Susi biasanya coba keluar rumah kan, keluar rumah mau keluar pakai lipstik, habis makan siang benerin make up lagi, pulang benerin make up lagi ya. Nah, sekarang karena dia work from home, nah make upnya awet ya kan. Jadi memang pandemi corona ini banyak sekali hikmahnya untuk kita, dan kita juga akhirnya menyadari bahwa ekonomi itu, bisnis itu terjadi karena manusia bergerak. Jadi kalau manusia tidak bergerak, kegiatan ekonomi itu jauh turunnya ya. Ya, turunnya. Dan itu juga saya kira berpengaruh terhadap situasi Ramadan kali ini. Karena kita tahu biasanya Ramadan kalau di Indonesia mungkin 5 hari pertama, 3 hari pertama kita buka bersama di rumah, ya kan? Nah, kalau di kota-kota setelah hari ketiga itu Pak Tri, Bu Susi buka bersamanya kan udah keliling kemana-mana kan? Sampai akhirnya nanti minggu kedua, ketiga, nah udah sibuk untuk beli kebutuhan menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ya. Nah, karena itu biasanya kita mensiasati mencari tempat-tempat di mana di mana untuk penjualan ini, untuk promosi ini banyak didatangi oleh orang-orang. Tergantung tipe barangnya sih. Kalau barang seperti es krim, barang kami tentu di masa-masa 2-3 minggu pertama itu suffer ya, karena konsumsinya menurun. Orang biasa makan es krim siang-siang karena panas ya, jadi turun. Tapi barang lain di grup kami yaitu susu ultra sih stabil. Justru orang nggak biasa minum susu, sahur dia minum susu karena takut lapar kan. Nah, kalau es krim ini adalah dia memanfaatkan momen pada saat hari Lebaran sampai seminggu kemudian orang-orang punya duit, orang-orang keluar. Nah, tapi tahun ini tampaknya berbeda. Nah, berbedanya itu adalah satu, walaupun katakanlah pada saat Lebaran itu orang sudah dibebaskan dari PSBB, tapi kengerian akibat corona ini itu sudah tercipta di mindset orang, sehingga orang akan lebih hati-hati untuk keluar rumah. Ya, saya kira dengan tidak adanya mudik, otomatis pergerakan uang dari Jakarta menuju daerah itu juga berkurang ya. Walaupun transfer untuk orang tua tetap ada ya untuk handai tolan, tapi yang uang recehan perbankan digembol ke kampung-kampung itu mungkin ya berkurang kan. Kita kalau mau Lebaran seneng itu nuker duit di Bank Indonesia, nanti bagi 5 ribuan, 10 ribuan, nah itu wassalam itu pasti kan. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.